هذا والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة كشف الله الغمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وجاهدوا في سبيل الله حتى أتاك اليقين لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله ويبقى ربنا يبلى كل شيء. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي المهدي خليفة رسول الله. السلام عليك يا سيدي عيسى نبي الله. السلام عليك يا سيدي الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد سلطان الأولياء الله. أما بعد وتبركا بقول الله تعالى وقال تعالى واركعوا مع الراكعين وتبركا بقول الله تعالى أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Hadratul Mukarram, pendiri, pengasuh, pembina Pondok Pesantren Baitul Hubbas, akhila Fadilatul Tuan Guru Al-Had Zainal Arifin hafizahullah ta'ala wa adallahu umrahu bi sihhatin wa afiyah. Kita doakan semoga beliau bersama jamaah yang beliau bawa mendapatkan umrah yang mabrurah dan telah kita juga nantinya bisa pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk berhaji dan berumrah, kemudian bisa berziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Kemudian para guru-guru yang berlumpur yang hadir yang tidak bisa dia sebutkan namanya satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus saudara yang juga di sini hadir, Pak Kadus, alhamdulillah beliau selalu terus menerus ya. Kemudian ibu-ibu kami hafizani wa iyyakumullah walhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini. Tak lupa juga anak-anakku ya, santriwati yang mondok di tempat yang mulia ini. Tiada lain tiada bukan kita hadir di tempat ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha mardatillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiap peluluh mulada untuk disida Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi tiang pelupuk kesehatan, keafiatan, kesempatan yang paling perlu dari itu juga keamanan, aman ibadah, senang ibadah, nyaman ibadah, darah apa istilahnya, darah senjata, darah bahaya,
Kita boleh ngaji kari kemele doa, sembahyang kari kemele doa, apa juga kari kemele doa. Lihat semua negeri makin negeri Islam, negeri kaum muslimin, negeri orang mukmin, bahkan kiblatul di zaman kiblatnya umat muslim yang pertama. Sebelum Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menghadap Ka'bah, beliau dulu sekitar 1 tahun 6 bulan. Namun dijajari tiap menunggu sampun belajar sirah ulasah, ya, ulasah Nurul Yakin di jilid 2 sampun diajarkan. Niki pertama kali Rasulullah SAW sebelum sholat menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram, itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Menghadap berapa tahun namanya? 1 tahun 6 bulan. Lama. 1 tahun 6 bulan. Masya Allah. Dan makin Masjidil Aqsa ini perlu dia sampaikan. Mungkin penunggu nanti apa istilahnya? Setidaknya kita mendoakan keluarga-keluarga kita di sana. Niki gak nyaman yang nonton di TV, termasuk yang dahsyat. Coba bayangkan, bukan setiap waktu, setiap 15 menit bom turun. Yang namanya bom ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asapnya doang bahaya. Asapnya saja bahaya bom ini. Apalagi bomnya langsung rudalnya, coba bayangkan. Berapa bangunan yang hancur? Hampir seluruh kota Gaza ini hancur. Coba bayangkan. Pikir-pikir. Kemudian berapa yang meninggal dunia sampai saat ini? 30.000 lebih dengan nikah. Lepakan tebuk, le rumah sakit tebuk, le masjid tebuk, selalu. Dia nyaman ibadah dia tenang. Apalagi gaji, apalagi sekolah yang di sekolah. Dijajari. Ya Allah. Apa yang dibela ini sama kaum muslimin yang di Palestina ini, yang di Gaza ini, sehingga tidak mau meninggalkan tempat itu, membela kiblatnya umat muslim yang pertama. Itu karena penjajah Israel, Yahudi, penjajah Zionis ini, itu licik berbahasa Jawa, licik berbahasa Inggris berbangsa, licik. Suruh dengan sugul dulu, kiriman dulu apa istilah ultimatum, suruh sugul. Lalu isi licik, kenyataan sugul, berteruk-teruk dengan sugul. Apa doa si bau jauh, apa si bau jauh? Mungkin sama dua kepeng si jauh, kedua apa juga si jauh. Pokok wandep pikiran. Kemudian disuruh pindah di tempat yang tidak ada air, negeri Arab, pada bahasa Jawa ini pada pasir jaga, ya. Kenyataan sugul tepuk balik. Coba bayangkan, kenyataan sugul akan mulai malam. Ini kita cerita sedikit sebelum kita mulai ke intinya. Sebelum malam ini wasiat saling ridho nih. Misal selinian, ende ridho ajak selakian, kemudian dengan doa ende ridho dong anak. Bau bedai saleman berbahasa Jawa. Besok mungkin kita tidak bisa menatap matahari. Wah pasrah tawakal. Coba bayangkan. Sekota-kota Gaza ini tebuk munca, hujan apa istilah pun masih
hujan salju atau hujan es atau hujan lain, jadi masih bau ke menghindar. Lalu hujan bom dan darah ada. Berapa ribu rudal, berapa ratus rudal yang diturunkan sama Israel. Ya Allah. Dia nggak berani melawan Hamas, itu nggak berani. Nggak berani lewat darat, itu nggak berani. Akhirnya dia tidak pandang pilih. Mau dia orang tua, papu-papu, ya kakek-kakek, ya kemudian nina mau. Padahal aturan perang di masa Rasulullah itu ada aturannya. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Itu kan disebutkan di Khulasah Nurul Yakin. Ada aturan perang dengan jahiliyah doa satu para bangsa lah istilahnya jahiliyah ini masih ada aturan perang. Zaman jahiliyah ini, zaman jahiliyah ini si kejam kan zaman jahiliyah. Udara anak nida langsung si talan, langsung dimakan kalau sudah borok hidup-hidup, talan hidup-hidup. Menurut bangsa dalam jahiliyah ini masih bangsa dari Israel. Ternyata tiap lidi memanglah satu disebut oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Walan taradha akal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Searan dengan Yahudi, Nasrani, Israel, Zionis ini tidak ridho kita dengan Islam ini. Bahkan mau dia ratakan Gaza itu dengan tanah. Nina mama, ya mau dia orang lemah, mau dia anak kecil, ya bunuh. Dan ternyata memang Rasulullah satu wika Rasulullah akan terjadi masa itu. Nabi, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan Allahumma barik fi syamina. Ya Allah, berikan keberkahan di Syam kami. Sahabat mengharapkan doa ini, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kau tidak meminta ke Masjidil Nabawi, ke Masjidil Haram, mengapa harus Syam? Lagi beliau berdoa, Allah mabarik fi syamina. Lagi sahabat kita, ya Rasulullah, doakan Madinah juga semoga dapat berkah, Mekah juga semoga dapat berkah. Lagi Rasulullah mengucapkan doa itu, Allah mabarik fi syamina. Berkahi Syam kami, berkahi Syam kami, berkahi Syam kami. Ternyata Syam ini tempat yang berkah. Idza ahabbal qauma, idza ahabballahu qauma ibtala. Kalau sudah Allah cinta kepada satu kaum, Allah uji. Besar ujiannya. Dia sanggup nggak membantu Indonesia jadi sanggup? Coba bayangkan. Wah, kemalam mulai saling berwasiat, saling berwasiat. Ya Allah. Kemudian makanan yang masuk dari luar Gaza ini, makanan yang masuk dari luar Gaza ini disetop di Israel. Birajelo hampir bahkan 9 hari lebih, 9 siwa jelo nih. Dan mangan dan minum. Apa yang mereka makan? Kalau mereka temukan para bahasa jamak tomat, kemudian timun, saseda, liwa itu apa juga sih dai itu loh. Muta dai apa berdoa wah. Kali nunggu mati doa siwa jelo nih. Kita doa puasa sejelo wah. Lelah. Wah sejelo doa apalagi semua doa tu. Selaku kota Gaza itu tidak kamu tahu makanan. Tak belum ada itu bahasa jamak, belum ada. Selaku pintu taman Gaza ini umpamai yang belum niki. Kalau dia lewat laut kan lewat Sumbawa belum ada. Ibarat sebaran niki. Baik jalur darat maupun jalur laut tak belum ada. Dia kamu arah makanan kamu. Luar biasa. Wajar sampai telang Gaza itu 30.000 lebih. Sampai sekarang masih. Kita tepuk sekarang. Ya Allah. Ternyata memang apa yang membuat orang-orang Yahudi Israel Zionis ini gedek di Palestina. Salah satunya karena
di Palestina ini ternyata kita baca sejarahnya memang di Gaza, terutama di kota Gaza ini itu tempat apa istilahnya, tempat yang sangat mulia dan anak-anak di situ sangat mulia. Mana maksudnya sangat mulia? Wah, kode-kode masih MI, wah hafal udah sejus. Jadi semangat lu, semangat apa anak-anak kode di Gaza niki sahid doang. Masih kode wah hafal udah sejus. Pinter-pinter, ternyata Imam Syafi'i juga lahir di situ. Ya. Imam Syafi'i, imam yang pelunggu, imam umat Islam, ya, mujtahid, imam mutlak, imam mazhab, ya, itu lahir di Gaza. Ternyata di Gaza lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Ya, ya puasa. Makanya anak-anak Gaza ini anak-anak yang 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat kepintarannya dengan anak-anak di luar. Kenapa? Karena mereka imannya kuat. Wah, ada bahasa jamak, wah Qur'annya wah dari apa istilahnya? Dia nanti berapa setiap detik dia pegang. Berapa mak? Yo itu doang gempa, wah tahu dah dong. Gempa doang lah. Darah nyamuk doang itu dah dong. Ni bom ni. Arah sapalong lima, arah sapalong naik, arah apa lima naik pun, arah aja masya Allah tarik awak ke setengah bom ni. Ya bukan bom. Ya Allah. Tapi dahsyatnya baru yang lihat tadi sebelum berangkat ini, ternyata Gaza ini harum. Padahal bilang mana bahasa jamak, bilang satu jengkal ini darah doang. Darah dengan dasar ribu nih. Kalau dasar ribu itu doang kalau kena perasa sekitar 100 lebih lah. Dia sampai 1000, 500 dia sampai. Satu pun dia sampai. Ini belum dasar ribu nih. 30.000. 1000 doang. Kalau darah lawan 1000. Ini 30.000 dengan apa orang mati. Arah masih bawa bangunan sampai nyabah yang dimuliakan oleh Allah. Sengaja tiap cerita itu supaya nanti di akhir itu kita doakan, ya. Sampai wah di rumah sakit ini kita tampung wah. Kan otomatis kalau sudah turun apa istilahnya, kalau sudah dibom otomatis listrik nggak ada. Jadi sak pelem naik, apa bala ulun, terus ini kita jahit coba merajai kelami ini. Darah listrik. Jadi apa yang dari bius? Quran. Mereka baca Quran. Tawakal. Ini nama kadang-kadang arah hirup hidang doang, arah anak doang, arah masya Allah. Bahkan di rumah sakit tahu ke apa istilah urus bakat nih ke tebur balik. Ya Allah, luar biasa. Ternyata memang berat ujiannya. Tetapi Allah punya janji. Mengapa mereka kuat imannya? Orang-orang Gaza ini ternyata mereka yakin, yakin. Mereka yakin dan betul janji nubuah, janji apa Rasulullah SAW. Iman orang akhir zaman ini, kalau mau kita ukur iman kita itu, maka kita ukur dengan apa? Ahli Syam. Ya, kita ukur dengan penduduk Baitul Maqdis. Kita ukur. Kalau seperti itu iman kita, berarti iman kita itu terbaik. Karena iman mereka yang iman terbaik. Ya. Makanya imannya umat muslim itu diukur dengan imannya ahli Syam. Nah, Allah barik lana fi syamina. Ya, Allah barik fi syamina. Kemudian tetapi mereka yakin apa janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan
akan kan 4 fase. Umat Islam ini 4 fase. Yang pertama fase kenabian. Wah, lewat fase kenabian Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang silam. Yang kemudian fase kekhalifahan. Fase kekhalifahan sudah lewat Khulafaur Rasyidin. Yang 4 sudah lewat. Kemudian yang ketiga fase kediktatoran, kezaliman. Di fase kezaliman. Kita makin ini fase kezaliman. Akan sulit percaya batur lagi. Kena fase kezaliman. Kecuali batur-batur apa biasa. Kena makin tinggi, mau dia pemimpin maupun tidak, berat. Kena fase ini kita masuk oleh fase kezaliman ini, kediktatoran. Fase keempat ini namanya yaitu fase keemasan. Bahkan kembali akan seperti fase kekhalifahan. Tapi kapan ini akan terjadi? Kalau sudah huru hara dunia ini, wah, luar biasa, makin luar biasa. Ya. Mana irap-irap hampir terperang dunia ketelu makin. Karena Israel dia kedukung isi Amerika, kedukung isi sekutu-sekutu, saling ngancem. Terus kita Indonesia dukung Palestina, Malaysia dukung Palestina, negara-negara Islam nih dukung Palestina. Akan ada terjadi, kan negara-negara ini saling dukung pada jauh gerana, pada jauh pada jauh rudal, otomatis perang dunia, dan itu sudah diberikan bisyarah oleh Rasul, diberikan ultimatum oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman tidak akan terjadi tidak akan terjadi kiamat kecuali kalian akan memerangi kaum-kaum Yahudi. Betul? Ya. Oh iya, irap-irap jadi kena perang akhir zaman. Dan tidak akan terjadi kiamat sebelum 40 hari, baik bentuknya panas maupun dukun, akan terjadi. Kok panas wali? Ya kiamat. Ya mesti panas nih. Sebelum tiba Dajjal ini keluar 40 hari 40 malam tidak kekeringan. Dan kalau kalian sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW di berita akhir zaman ini, kalau kalian sudah mendengar berita-berita huru hara dan keluarnya Dajjal, maka ikatlah istri-istri kalian dan anak-anak perempuan kalian. Dan memang betul, ya. Wah, ibu-ibu ditahan, ibu-ibu ini kurang tahan lapar, ya, kurang tahan lapar. Menawa izin pemberas kurang, mulai wah. Menua istilah izin paun darah, mulai bingung. Kata Nabi, ketika kalian dengar itu, maka masuklah ke rumah-rumah kalian, bahkan ikatlah istri-istri kalian, jangan kasih keluar masuk ke anak-anak perempuan kalian. Karena 40 hari kering dunia ini, ya, menjelang Dajjal keluar itu 40 jeluk kering, ya, kering asli kering, ya. Otomatis kalau kering, ya, hewan-hewan itu mati. Kemudian bahkan di situ disebutkan hewan-hewan bahkan manusia banyak tinggal dunia yang tidak tahan. Nah, baru akan keluar yang namanya fitnah Dajjal. Jika kalian dengar fitnah Dajjal, maka berlarilah kalian, kata Nabi, jangan dekati dia. Karena tidak ada orang yang bertemu dengan Dajjal kecuali dia akan menjadi kafir. Karena 40 jelur lapar nih, 40 jelur lapar di tembaga, di tenginem, semua hewan-hewan mati. Kemudian bahkan banyak 40 jelur 40 malam kering, sekering-keringnya mungkin masih ya. Nah, niki para jamaah perlu memberikan juga seandainya terkait kepada saling badan.
maka pada saat itu masuklah ke rumah kalian, bertawakallah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan berbanyak membaca suratul Kahfi. Itu nasihat Rasulullah SAW yang panjang sekali hadisnya, ya. Dan bisa perlu saksi-saksikan, sudah dikaji oleh para ulama-ulama, ya, baik ulama salaf maupun ulama mutaakhir, ya, sudah diberitahu, ya, sudah diberitahu kita. Oleh sebab itu Nabi yang perlu kita persiapkan nanti ini kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah. Enggak ada. Hanya satu yang perlu kita siapkan, amal ibadah kita. Ya, amal ibadah yang harus kita siapkan. Kemudian perbanyaklah, yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Ya. Perbanyaklah bersedekah walaupun dengan sebiji kurma. Kata Rasulullah, walaupun dengan sebiji kurma, karena hanya itu yang bisa membantu di akhir zaman ini, hanya itu. Walaupun sebiji kurma, walaupun sakiul ma, kata Nabi, walaupun segelas air, sedekah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin berita yang mungkin pelungguh sejarah mantu TV, atau mantu TV lagu mantu film cinta doang. Ya, ataupun film-film lain, karena makin ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di semua mimbar-mimbar dakwah pun disampaikan oleh para ulama, ya, keadaan huru-hara akhir zaman ini luar biasa, ya. Oleh sebab itu, ya, udah pelunggu niki sudah garis yang benar, mengaji, ya, mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena kata Syekh, ya, Hasan Al-Basri, kata beliau, tuntutlah oleh kalian, kata beliau di dalam kitab Sirrun min Asraril Fatihah yang dikarang oleh Sirrun min Asraril Fatihah ini yang karang ulama Palestina, Syekh Ahmad namanya, pernah ke Indonesia gitu. Niki Sirrun min Asraril Fatihah namanya, ya, nama kitabnya, tapi diterjemah oleh ulama-ulama, diterjemah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nama kitab aslinya Sirrun min Asraril Fatihah. Niki yang karang ulama Palestina, Syekh Ahmad. Ya, memang di Palestina itu orang-orang cerdas. Makanya puncak kekuatan umat Islam akhir zaman ini Palestina. Ya. Kemudian apa dibilang di dalam kitab itu, ya? Kata beliau, tuntutlah oleh kalian 3 perkara di akhir zaman ini. Tuntutlah, ini sebagai ilmu yang akan kita dapatkan dan kita sama-sama amalkan. Tuntutlah oleh kalian 3 perkara di akhir zaman. Maka kalau kalian tidak tuntut 3 perkara di akhir zaman ini, dan kalian tidak merasakan kelezatan, kata Syekh Hasan Al-Basri, maka saya khawatir, kata beliau, kalian tidak menemukan lezatnya ibadah. Ditutup kelezatan ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan orang itu su'ul khatimah. Mana yang pertama? Yaitu tuntutlah oleh kalian yang pertama, yaitu qiraatul Quran. Perbanyak bacaan Quran. Ya. Baca Quran ni wallahi penjaminan semakin tuan guru yang cerita Quran, semakin sekitar Quran. Bagaimana? Al-Quran yang pelunggu sudah hafalkan, itu dibaca. Kalaupun pelunggu kedua bisa jari pondokan, pondok Quran seperti ini, ya, Baitul Hufaz, pondok Al-Quran. Karena saya khawatir, kata beliau, kalau pertama ini kalian tidak lezat di dalamnya, maka saya khawatir ditutup kelezatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini. Dan makin duit dengan tertutup kelezatan baca Quran seperti ini. Banyak yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mun nana, mun bijen, hafal Quran biasa, dianggap biasa. Lalu mun bijen juara olimpiade matematika
atau olimpiade fisika, heboh, sapi sembelihan. Sapi sembelihan, juara anakku nih olimpiade nih, Mataram pun juara nih. Bija apa Al-Quran kalau udah sejus biasa. Sebenarnya itu kebalik deh. Kena kelezatan itu cabut oleh desi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin ini hanya kita kembali sekiranya kalau Allah hampir-hampir mencabut lah. Nah, kita nggak tahu apakah sudah dicabut atau tidak. Ya, intinya kita kembali memahami kelezatan Al-Quran. Baca, ya. Karena Al-Quran ini wahyu, berbahasa jamak-jamak antara Tuhan dengan makhluk, antara makhluk dengan Tuhannya berkalam itu melalui Al-Quran. Peluah dengan dunia sering berkalam, sering berbicara dengan Allah. Karena man arada yatakallamu ma Allah falyaqra Al-Quran. Siapa yang mau berbicara dengan Allah baca Al-Quran. Peluah dunia sering para bahasa jamak berbicara dengan Allah, maka di akhirat yang perlu repot-repot. Di dalam kubur dan perlu repot-repot. Kenapa sering dia berbicara dengan Allah di dunia. Lagu dengar dia baca Al-Quran ya. Susah. Ini bukan ucapan dia. Kabar-kabar tak malam. Ini termasuk kalau tuntutlah oleh kalian kelezatan membaca Al-Quran di akhir zaman. Kalau kalian tidak mendapatkan itu, saya khawatir. Kata beliau, saya khawatir pintu kelezatan Al-Quran itu Allah tutup. Itu pertama. Dua cara lagi. Makin berpelunggur. Wah, para bahasa jamak kurang terminal Al-Quran. Tidak jadi pelunggur. Suruh baca Al-Quran di rumah. Paksaan lalu ngaji, paksaan mondok. Ya, kalaupun dia mondok, kamu suruh baca Al-Quran balik di pekedengan. Suruh baca Al-Quran, paksa. Karena di akhir zaman ini akan dicabut kelezatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terjadi kiamat itu kalau Al-Quran ini belum diangkat oleh Allah. Kalau sudah diangkat oleh apa? Yang kedua Nabi. Nah, mungkin bahas mungkin. Yang kedua, apa yang membuat beliau khawatir, maka belum paksa untuk menuntutnya. Kalau kita tidak menuntut yang tiga itu, maka dikhawatirkan kata beliau orang itu akan ditutup kelezatan dalam ibadah, bahkan dikhawatirkan suul khatimah. Ya. Yang pertama tadi yaitu baca Al-Quran. Yang kemudian ya, yang dikhawatirkan itu yakni kurang mahabbah kepada Rasulullah SAW, kurang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maaf, yang kedua itu as-sholat, ya. Yang kedua as-sholat. Tuntutlah oleh kalian sekuat mampu kalian untuk supaya lezat dalam ibadah sholat. Ya. Sebelum sholat dulu, ya. Sholat tuntutlah. Kalau kelezatan sholat sudah kalian tidak rasakan di dalam ibadah, maka khawatir akan kelezatan itu ditutup oleh Allah, kemudian khawatir suul khatimah. Kelezatan ibadah tertunda wahai zaman makin iki setidaknya karena luwih kesibukan, luwih pegawaian. Ini lezat, lalu tetap berusaha. Wayang sholat, wayang waktu sembahyang, paksa dijari ini sembahyang. Ya, takut menuah tutup kelezat dan lebih jari yang pelupur, terutama yang dia pelupur itu bahaya. Ya, kelezatan sholat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kelezatan ya yang dikhawatirkan oleh beliau, ya, oleh Syekh Hasan Al-Basri, ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW juga, ya, itu yang ketiga, yakni lezat dalam majalisil ilmi atau salat ala Nabi. Cinta kepada Nabi, kelezatan di darat. Dia dapat ngaji Malik, saya belum ini luar biasa. Dapat kelezatan malam ini.
Makanya dalam Al-Quran Allah disebutkan, ya Allah, jangan engkau cabut hidayah kepada kami ketika engkau sudah kasih hidayah itu. Ya, itu doa dalam Al-Quran diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang luar biasa. Majalisil ilmi atau majalisil zikri, maka pelungguh jangan sampai jauh. Maraniki tetap pelungguh hadir, karena takut kalau orang yang jauh dari majelis ilmu, lezatnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ketiga ini majalisil ilmi wa majalisil zikri. Ya. Majelis tempat orang mengkaji ilmu, majelis tempat orang menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah, kalau sudah dicabut itu adalah kata. Ya, adalah kata. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki kelezatan. Ya insyaallah dia yakin. Ya, kalau menunggu sering kaji, insyaallah karena kelezatan yang menunggu dapatkan. Pelungguh rajin menyumbang, kelezatan yang pelungguh dapatkan. Pelungguh rajin ibadah yang lain dengan kelezatan yang pelungguh dapatkan. Alhamdulillah, walaupun pelungguh dia narak gaji tak pelungguh, walaupun pelungguh mungkin lingsir mana sebaru, datang kena kelezatan. Karena 3 amalan ini serta pelungguh yang pelungguh dia dalam kubur. Dan insyaallah Allah lezat, setidak mungkin lezat tak dua. Dia dah sampai terlarang sedikit. Ya, jangan sampai kita hilangkan lezatnya mengaji, lezatnya hadir di majelis ilmu. Andai kesibukan saduit lagu dia sampai tinggalan lezatnya zikir kepada Allah, zikir. Ya. Kemudian ataupun lezatnya baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran yang belum hafalkan. Ya. Kemudian lezatnya kelezatan yang tiga dikit tetap kita jaga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tutup dengan kisah. Yang tutup dengan kisah. Ada suatu kisah di dalam kitab juga seorang ulama. Ya, gimana seorang ulama ni ke berbahasa jamak mungkin wali majdub. Ulama ni ya mana bahasa jamak dia demen lek kebun, lek hutan. Dia demen ulama ni ke demen lek kebun. Ada suatu ulama demen kadang-kadang lek kebun. Ya, wirid, zikir, mungkin zaman-zaman lain. Ya, cukup kitab ni ke. Siapa nama ulama ni? As-Sayyid Muhammad Maulad Darkan namanya. Nah, kalau disebut Maulana ini dulunya di mana? Di India. Memang kenapa beliau senang di hutan? Kenapa beliau senang di hutan? Karena memang di India ini di masa beliau niki banyakkan Hindu, ya, kerajaan Hindu, ya. Di India niki luar dengan Hindu, ya, luar dengan Hindu. Ya, Hindu tinggi, mendarat dengan mati langsung dulu. Ya, Indonesia. Yang pada beliau berhaluat pada bahasa jamak niki lalu nyok gawah, lalu zikir, wirid dan lain sebagainya. Ya, lalu kebon dan lain sebagainya. Menyendirilah. Nah, Sayyid Maulad Darkan itu. Karena raja zaman beliau niki itu raja zalim. Raja zalim, ya. Karena memang bukan muslim, ya. Karena mayoritas negara itu negara Hindu, negara yang mayoritas penduduknya Hindu. Sehingga raja niki mendengar berita ada sopo dengan muslim, ya, diakui oleh muslim yang lain itu dia seorang wali, seorang ulama besar di masanya, dan disegani, ya, disegani. Setelah niki dapatlah berita raja ini. Setelah itu apa yang dilakukan raja niki? Lalu berkunjung ke Syekh niki, Sayyid niki,
Lalu berkunjung, lalu lihat kurang bagus, ya, lihat kurang bagus. Begitu bertemu dengan Syekh, dengan Sayyid ini mau ledang kali ini, apa katanya? Pada bahasa Jawa, bulan bin bulan. Karena kan kasar, dia seorang raja yang bulan bin bulan. Tidak mungkin wahai Syekh, tidak mungkin kan? Kamu tahu di tempat ini bahwa saya seorang raja? Saya tahu. Kamu tahu bahwa agama saya agama apa? Saya tahu. Kamu tahu mayoritas penduduk ya negara ini beragama apa? Saya tahu. Ya. Besok saya tidak mau melihat kamu lagi di sini. Kalau saya bataskan sampai 3 hari. Ya. Kalau sudah lewat 3 hari saya akan bakar hutan ini bersama kamu di sini. Yang namanya seorang wali, nanti kalau dia tambah di kota, tambah di zolimi, makanya dia menyendiri, ya, berhaluan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyid atau Syekh Maulana dalam kali ini Nabi yang dilakukan membaca sebanyak-banyaknya doa, membaca sebanyak-banyaknya doa, kemudian membaca sebanyak-banyaknya zikir, membaca sebanyak-banyaknya sholawat. Sholawat. Doa apa yang dibaca? Nanti kita kasih tahu. Ya. Setelah dikir, betul 3 hari setelah itu Syekh Maulana dapat tidak pergi dari kawah ini. Tidak pergi, dan lalu pada bahasa Jawa. Tidak pergi daripada kawah ini. Kemudian tentunya si raja mengutus seseorang, sampaikan ke orang itu, kalau dia tidak pergi hari ini kita berangkat membawa gajah, membawa kayu bersama apa? Kita bakar hidup-hidup. Masya Allah. Pada negara luar Islam ini itu susahnya ya. Kalau orang yang non-muslim di negara Islam ini aman ya. Ada darah dengan Hindu maaf. Dekat majelis ini keumpamaan kita kamu sakiti. Itu aturan Rasulullah, aturan agama, aturan syariat. Tidak boleh kita sakiti kalau dia tidak melawan, kalau dia tidak harbi. Tapi kalau dia masih apa istilahnya zimmi, dia tidak menyakiti umat Islam dan lain sebagainya, itu kamu sakiti. Itu aturan syariat. Tapi kalau seperti tadi, ya, orang Israel, orang Zionis ini menyakiti umat Islam, begitu. Kalau sudah kuat biasa, ya maaf ya, yang luar dari Islam ini biasa menyakiti umat Islam. Begitu Sayyid Maulana dalam kali ini, ya, mau dibakar, maka semua hewan-hewan yang ada ya di hutan itu keluar, termasuk salah satunya adalah lebah. Yang dibawa apa tadi? Gajah kayu dengan bala tentara yang kuat. Raja ini yang turun, bukan main-main, raja yang turun. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwa semua hewan yang ada di hutan itu keluar tanpa diperintahkan oleh Sayyid Maulana Dangkan. Beliau tidak perintahkan, akan tetapi keluar dengan sendirinya membela beliau ini. Ya. Terutama lebah. Itu gajah melawan lebah. Ya. Setiap kali ya mau membakar hutan itu, ya, maka lebah itu semakin maju, kemudian menggigit bala tentara itu. Begitu raja itu keluar, lari terpirit-pirit keluar dari hutan itu, lebah itu tidak mengejar. Begitu dia masuk membakar kayu yang sudah dikumpulkan itu, lebah itu keluar. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Akhirnya beliau pulang, nggak sanggup. Karena niatnya buruk, sehingga berinisiatif si raja. Sakti dengan pada bahasa Jawa, luar biasa. Luar biasa, wajar umat Islam, orang Islam ini mengakuinya. Akhirnya dia ada inisiatif diam-diam, ya, tidak ngasih tahu kepada bala tentaranya.
Diam-diam menuju apa? Menuju hutan itu. Niatnya baik. Mau bernegosiasi supaya apa? Supaya Said Maula Dangkal ini keluar dari hutan. Nah, karena niatnya baik, ya tidak ada yang mengejar. Niatnya baik, ya. Kemudian apa katanya? Ya Sayyid, saya mengaku kalah. Ya. Saya mengaku kalah. Kenapa? Tuan Raja? Karena setiap kali begitu diceritakan semua kejadian yang dia alami ketika memasuki hutan. Nah, tetapi terus Tuan Raja, bagaimana sekarang? Begini saja. Saya minta apapun keperluan situ saya cukupi. Mau dibikinkan rumah, mau dibikinkan apa, mau dibikinkan istana, saya cukupi. Tapi apa kata beliau? Saya nggak butuh istanamu, saya nggak butuh itu. Biarkan saya di sini sudah cukup. Saya berhaluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu si Syekh tidak mau pergi. Kemudian Tuan Raja juga sudah habis akalnya. Akhirnya apa? Kalau begitu begini saja. Izinkan aku, karena aku yakin kamu juga ini orang hebat. Izinkan aku berkunjung kepadamu. Izinkan aku berkunjung kepadamu. Satu kali dalam satu pekan. Ada kata Syekh? Ya, baik kalau begitu boleh. Akhirnya apa? Begitu dalam satu minggu datang. Ya, dia salam, sekedar nyentuh tangan aja. Tapi tidak mengucapkan assalamualaikum, ya selamat, ya, masih sehat, gitu, ya. Dibawakanlah apa yang mungkin makanan sedikit-sedikit dibawakan dulu. Begitu lama kelamaan, ya, si Tuan Raja meninggal dunia. Ya, si Tuan Raja meninggal dunia. Ya, kalau bahasa kita raja yang meninggal, semua negeri, ya. Biar kalau bahasa Jawa, ya, bahwa raja ini begitu, meninggal dunia begitu. Yang namanya adat Hindu, jika perlu adat Hindu, para Bali ini ke sedut, ya. Adat Indonesia, apalagi raja, dengan acara yang besar dan luar biasa, ya, raja ini. Nah, kemudian dahsyat, ya, dengan acara dari berbagai negeri diundang untuk sedut raja ini. Karena itu adat mereka, karena mereka meyakini kalau disedut maka ruhnya akan kembali ke yang ini. Menurut mereka, ya, orang-orang Hindu ini. Begitu dibakar, ya, dengan api yang besar dan lain sebagainya, maka ada tubuh yang tidak terbakar. Ada tubuh yang tidak terbakar. Kakinya terbakar. Ada tubuh yang tidak terbakar. Mana tubuhnya tidak terbakar? Tangannya tidak terbakar. Aneh, ya. Tangan kanannya tidak terbakar. Ada yang sebagian mengatakan bagian wajahnya juga tidak terbakar. Bagian wajahnya sama tangannya, ya. Bagian wajahnya sama tangannya. Begitu. Kan keyakinan mereka kalau tidak terbakar otomatis ditolak oleh Tuhan mereka, ya. Dibakar lagi, ya. Masih begitu kejadiannya aneh. Dibakar terus sampai habis kayu lain sebagainya. Masih tangan itu saja sama muka itu yang tidak terbakar. Satu-satunya jalan dia ditarik lah, ya. Itu kan. Sudah tidak terbakar. Karena kalau mereka sudah terbakar semuanya, debunya itu dibuang ke laut. Nah, mana yang terbakar? Cuma tangannya saja sama mukanya. Nah, begitu kejadian itu aneh, ya, adalah sebagian daripada keturunan raja ini, ya, yang melihat kejadian ayahnya, ya, itu begitu aneh. Ya. Dia nanya ke keluarganya, kira-kira apa dulu kebiasaannya ini raja? Ya, apa kebiasaannya? Ya, ternyata kebiasaan Raja Niti, ya, dua kebiasaannya Raja Niti. Yang pertama,
Walaupun dia zalim, dia masih kadang-kadang memberi orang. Sedekah termasuk yang lakukan sedekah keyakinan mereka ya. Kemudian yang kedua dikit poinnya. Ternyata yang kedua apa katanya? Dulu raja suka ke hutan. Nggak tahu siapa yang ditemui. Ya. Dulu raja katanya suka ke hutan. Akhirnya si anak ini pergi. Keluarga raja ini pergi kemana? Ke hutan. Temukanlah siapa? Sayyid Asy'ad Muhammad Maulana Dangkal. Begitu ditemukan, ditanya, ya ramah-ramah tadi itu ya. Ditanya, ya tuan saya, ya, bapak saya begini kejadiannya. Kami bakar bersama keluarga, bersama acara yang luar biasa. Begitu kami bakar dan lain sebagainya, tangannya tidak terbakar, mukanya tidak terbakar. Tangannya dan mukanya tidak terbakar. Spontan saya itu menjawab, ketahuilah, tahu kalian kenapa itu dia tidak terbakar? Kenapa itu dia tidak terbakar? Karena mereka memandang orang alim, karena mereka bersalaman dengan orang soleh. Dan saya, kata beliau, tidak pernah terputus membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Mulut saya tidak pernah terputus berzikir kepada Allah, dan tidak pernah terputus untuk mendapatkan kelezatan ibadah. Maka dia sekedar menyentuh saja, yang hakikatnya Allah tidak memberikan izin terbakar tangannya itu. Bahkan seandainya nanti di akhirat tangannya juga tidak terbakar sama api neraka, karena sudah bersalaman dengan orang alim, sudah memandang wajahnya orang alim. Ini masya Allah dahsyat cerita ini ke termaktub di dalam termasuk amalan-amalan yang perlu kita amalkan ya, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak dari zaman ini. Lebih-lebih kita yang punya banyak tanggungan, banyak hutang, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, Nabi Yunus saya di tengah musibah, beliau di tengah apa? Di tengah lautan dan di tengah perut ikan, 3 kegelapan yang beliau diselimuti 3 kesusahan dan 3 kegelapan. Seandainya Yunus tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka apa disebutkan? Maka kami tidak akan bebaskan dia dari 3 kegelapan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus yang mendapat 3 kegelapan, kembali kegelapan hutang banget, maka amalkan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berbanyak dengan sahabat. Duit, berbanyak susah. Cuma dikit sudah, ya, kurang lebih sebarang-barang amalan. Buat yang pribadi, yang pelunggu, kita seperti tadi kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan kemerdekaan. Dengan bacaan Yasir dan Fatihah, Bisiril Asraril Fatihah. Fatihah yang kedua sekali lagi kita lihatkan untuk orang yang telah membantu perjuangan pondok pesantren kita tercintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua hajatnya, dimudahkan semua rizkinya, dan apa yang kita citakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril asraril Fatihah. Cuma dikatur ya, kurang lebih 100 ayat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin jamaah yang rahimani wa yakumullah. Marilah duduk, jangan kita sama-sama berdoa.
dengan sama-sama membaca doa bersama. Tapi sebelumnya dia menginformasikan terkait seketika masalah PKH